Matahari membakar tanah Cirebon tanpa ampun. Debu-debu beterbangan menyumbat kerongkongan penduduk yang mulai putus asa. Sawah-sawah meranggas, menyisakan tanah yang terbelah seperti luka menganga. Di puncak bukit, Sunan Gunung Jati berdiri menatap hamparan duka di bawahnya dengan tatapan teduh. Beliau memejamkan mata, merasakan denyut nadi bumi yang semakin melemah karena kekeringan. Butiran tasbih kayu di jemarinya berputar cepat, mengiringi doa yang dipanjatkan dalam diam. Rakyatku butuh kehidupan, bukan sekadar janji. Bisiknya pelan kepada angin yang membawa hawa panas. Beliau melangkah turun menuju lereng berbatu yang gersang dan penuh duri. Syekh Datuk Kahfi mengikuti dari belakang dengan langkah yang sangat tenang dan penuh hormat. Mereka berhenti di sebuah titik di mana tanah terasa sedikit lebih dingin di bawah telapak kaki. Sunan menancapkan tongkat kayu jati miliknya ke dalam bumi yang sekeras batu. Tanah di sekitar mereka bergetar pelan saat tongkat itu merasuk semakin dalam ke perut bumi. Dengan zikir yang menggetarkan udara, beliau mencabut tongkat itu dengan sekali hentakan. Pancaran air pertama meledak dari lubang kecil, melambung tinggi ke udara. Itulah sumur Jala Tunda. Airnya meluap membasahi tanah. Dipercaya mampu menunda segala niat buruk yang bersarang di hati. Penduduk berlari membawa kendi dan tempayan, berebut mendapatkan tetesan air pertama yang suci. Sunan tersenyum lembut melihat dahaga rakyatnya terobati setelah penantian yang sangat panjang. Beliau kemudian berjalan tepat 7 tindak ke arah utara dengan langkah yang mantap. Di sana, beliau menunjuk sebuah batu besar yang terlihat menutupi sebuah mata air tersembunyi. Beberapa pemuda mencoba mengungkit batu itu sekuat tenaga, namun mereka gagal total. Sunan mendekat perlahan, lalu menyentuh permukaan batu itu hanya dengan ujung telunjuknya. Batu keras itu mendadak melunak seperti tanah liat di bawah sentuhan tangan sang wali. Dari bawah reruntuhan batu itu menyembur air jernih yang kemudian dinamai Sumur Kejayaan. Para pemimpin desa meminumnya, merasakan keberanian dan keteguhan tumbuh di dalam dada mereka. Gunakan kekuatan ini untuk melayani, bukan untuk menguasai. Pesan Sunan kepada mereka yang hadir. Langit yang tadi terik luar biasa, perlahan mulai dihiasi oleh sapuan awan tipis yang menyejukkan. Sunan terus bergerak maju menuju titik ketiga yang berada tepat di bawah naungan sebatang pohon tua. Beliau menggali tanah di antara akar-akar pohon itu hanya dengan menggunakan tangan kosong. Akar-akar pohon yang melilit seolah bergerak menyingkir sendiri, memberi jalan bagi sang wali. Muncullah sumur, kemuliaan yang airnya tampak berkilau sebening kristal di bawah cahaya matahari. Seorang pria yang dikenal sombong mencoba meminumnya, namun air itu mendadak surut ke dalam tanah. Pria itu tertegun dan gemetar, lalu jatuh berlutut memohon ampun atas segala kesombongannya selama ini. Begitu hatinya kembali tulus, air jernih itu kembali meluap memenuhi bibir sumur hingga bisa diminum. Cahaya matahari mulai memudar di ufuk barat, berganti dengan lembayung senja yang sangat indah. Namun Sunan tidak berhenti, beliau terus berjalan mencari titik-titik keseimbangan alam yang lain. Di sebuah ceruk bukit yang terlindung dari angin, beliau menemukan titik air yang keempat. Dengan doa keselamatan yang tulus, beliau membuka mata air yang kini dikenal sebagai Sumur Keselamatan. Burung-burung hutan yang semula kehausan terbang turun dan hinggap di tepian sumur tanpa rasa takut. Rakyat merasa seolah ada perisai gaib yang kini melindungi desa mereka dari mara bahaya. Sunan Gunung Jati menyeka keringat di dahinya dengan ujung lengan baju jubahnya yang putih. Beliau menatap murid-muridnya, mengajarkan bahwa air adalah cermin sejati bagi jiwa manusia. Jika hatimu keruh oleh dendam,
Air ini tak akan pernah terlihat jernih di matamu, ucapnya bijak. Kini beliau mendaki lebih tinggi lagi ke area puncak yang jauh lebih sunyi dan dipenuhi kabut. Titik kelima ditemukan berada di antara dua batu karang besar yang letaknya saling berhimpitan. Ini adalah sumur penyakit atau sumur tolak bala, tempat bagi mereka yang mencari kesembuhan batin. Seorang ibu yang menggendong anaknya yang sedang demam tinggi dibawa ke hadapan Sunan. Sunan membasuhkan air sumur itu ke wajah si bocah dengan sentuhan tangan yang penuh kasih sayang. Seketika, suhu tubuh si anak mendingin dan matanya terbuka lebar menatap dunia dengan cerah kembali. Keajaiban itu tersebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut, seperti api yang tertiup angin. Namun Sunan segera mengingatkan bahwa kesembuhan sejati hanya datang dari Yang Maha Esa. Malam mulai menyelimuti Gunung Jati dengan jubah hitamnya yang pekat dan penuh misteri. Sunan menyulut obor kayu kecil untuk menerangi jalan setapak yang penuh dengan semak belukar. Beliau sampai di sebuah lembah kecil yang terlihat sangat hijau secara misterius di tengah kemarau. Di sana, beliau menandai titik keenam yang kemudian dikenal sebagai sumur kesejahteraan. Air dari sumur ini mengalir deras menuju perit-perit sawah yang sudah lama kering dan pecah-pecah. Tanah yang tadinya dianggap sudah mati mulai menumbuhkan tunas-tunas hijau dalam waktu singkat. Rakyat bersujud syukur di pinggir sawah, melihat harapan hidup mereka kembali bersemi dengan indah. Sunan terdiam sejenak dalam keheningan malam, merasakan masih ada satu titik air lagi yang tersisa. Titik terakhir ini diyakini sebagai yang paling sulit untuk ditemukan karena letaknya yang tersembunyi. Beliau melakukan salat malam di atas hamparan batu bawah bintang-bintang yang bersinar benderang. Dalam sujudnya yang panjang, beliau mendapat petunjuk spiritual tentang letak kesucian yang paling dalam. Beliau berjalan menuju sebuah gua kecil yang tersembunyi di lereng timur pegunungan tersebut. Tanah di dalam gua itu sangat keras, seolah sengaja menyimpan rahasia selama berabad-abad lamanya. Sunan mulai berzikir dengan suara rendah yang membuat dinding gua dan dedaunan bergetar pelan. Tiba-tiba, tanah di tengah gua terbelah dengan suara gemuruh yang terdengar sangat lembut. Air yang terasa sangat dingin dan murni memancar keluar dengan tenang dari kedalaman bumi. Inilah sumur Kanoman, sebuah simbol dari kemurnian jiwa dan jati diri manusia yang kekal. Sifat airnya yang sangat sejuk diyakini sanggup meluruhkan segala kotoran batin yang melekat di jiwa. Ketujuh sumur kini telah lengkap mengalir, membentuk sebuah formasi perlindungan spiritual yang kokoh. Rakyat berkumpul di tengah lapangan desa dengan membawa obor yang apinya menari-nari ditiup angin. Sunan Gunung Jati berdiri di hadapan mereka dengan wajah yang terlihat memancarkan cahaya tenang. Beliau menjelaskan bahwa 7 sumur ini adalah sarana ruatan bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Bersihkanlah dirimu dari noda dunia sebelum kau menghadap Sang Pencipta, serunya dengan wibawa. Beliau kemudian mempraktikkan cara berwudu yang sempurna menggunakan air dari sumur tersebut. Satu persatu penduduk desa mengikuti gerakan beliau dengan penuh hikmat dan rasa syukur. Suasana di Gunung Jati berubah menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara gemericik air yang mengalir. Pendekatan melalui alam ini membuat dakwah Islam masuk ke hati masyarakat tanpa sedikit pun paksaan. Agama kini bukan lagi sekadar teori di telinga mereka, melainkan solusi nyata bagi kehausan hidup. Sunan melihat bagaimana air itu menyatukan orang kaya dan orang miskin dalam satu barisan yang sama. Tidak ada lagi perbedaan kasta saat mereka
mereka semua bersama-sama membasuh muka di sumur yang sama. Beliau kemudian menetapkan aturan yang tegas agar tidak ada seorang pun yang mengotori sumber air itu. Siapa yang berani merusak alam, maka ia sesungguhnya sedang merusak kehidupannya sendiri, tegas beliau. Para penjaga sumur pun segera ditunjuk dari kalangan orang-orang yang dikenal paling jujur di desa. Fajar menyingsing di Cakrawala Timur, mewarnai langit dengan garis-garis emas yang menyilaukan mata. Ketujuh mata air itu tampak berkilauan indah saat terkena sinar matahari pertama di pagi hari. Burung-burung berkicau dengan riang di dahan pohon, seolah ikut menyambut hari yang baru dan penuh berkah. Wilayah Gunung Jati kini tidak lagi dikenal sebagai tanah gersang, melainkan menjadi oase spiritual yang subur. Para peziarah dari negari-negari seberang mulai berdatangan setelah mendengar kabar keajaiban air ini. Mereka datang dengan membawa beban hati yang berat, namun pulang dengan perasaan jiwa yang sangat ringan. Sunan Gunung Jati tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan enggan disebut sebagai pembuat mukjizat. Beliau menghabiskan sisa harinya dengan tetap mengajar di serambi masjid dan membimbing rakyat. Warisan 7 sumur ini terus dijaga dengan sangat ketat secara turun-temurun oleh anak cucu beliau. Setiap tetes air yang mengalir dari sana menyimpan sejarah panjang tentang perjuangan dan kasih sayang. Hingga hari ini, sumur 7 tetap mengalir dengan deras meski musim kemarau panjang melanda tanah Jawa. Para pencari ketenangan batin masih sering datang untuk membasuh diri dan merenung di tepian sumur. Mereka percaya bahwa air itu adalah air kehidupan yang memberi kekuatan bagi siapapun yang meyakininya. Gunung Jati tetap tegak berdiri dengan megah sebagai saksi bisu dari segala keajaiban di masa lalu. Angin pegunungan yang bertiup membawa aroma tanah basah yang selalu berhasil menenangkan pikiran. Nama besar Sunan Gunung Jati tetap harum di hati rakyat, mengalir abadi bersama aliran air 7 sumur. Cerita ini pun berakhir pada sebuah keyakinan bahwa kesucian batin adalah sumber air kehidupan yang sesungguhnya.